Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah engkau tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang pailit? Qalu, mereka sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta kekayaan. Di sini Rasul ingin mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat tentang orang yang bangkrut sesungguhnya. Maka yang terbayang oleh sahabat ketika itu, orang yang bangkrut adalah orang yang memang habis hartanya, tidak punya uang, maka uang dilambangkan dengan dirham. Karena dirham merupakan salah satu bentuk mata uang yang disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai ukuran yang telah beliau tetapkan. Kemudian harta kekayaan yang lain disebut mata. Jadi orang yang bangkrut dalam pandangan para sahabat adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya uang. Karena habis. Faqal, maka Rasulullah menjawab, siapa sebenarnya orang yang bangkrut itu? Apa hakikat daripada bangkrut? Apa hakikat daripada pailit? Maka Rasul mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang muflis di antara umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, membawa puasa, membawa zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tidak hanya itu, dia juga datang dengan membawa kezaliman dia di dunia. Apa kezalimannya itu? Mencaci maki ini, menuduh ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka akan diberikan kebaikan dia kepada orang yang dia zalimi tadi. Baik itu yang dia caci maki, yang dia tuduh, yang dia makan hartanya secara tidak benar, yang dia tumpahkan darahnya secara tidak benar, dan yang dia pukul. Fa in faniyat hasanatuhu, dan jika kebaikan-kebaikannya itu telah habis semuanya, dipindahkan, diberikan kepada orang yang dia zalimi, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum dia menyelesaikan, menuntaskan hutang-hutang yang dia buat. Artinya sebelum orang-orang yang dia zalimi itu terpenuhi ataupun terbayarkan kezaliman yang dia lakukan. Ukhidha min khatayahum, maka kesalahan-kesalahan orang-orang yang dia zalimi tadi akan diambil, faturihat alaihi, dan akan diberikan, dibebankan kepada dia. Thumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan dalam kitab sahihnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat orang yang bangkrut. Yang dalam pandangan manusia, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya kekayaan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak itu sebenarnya. Orang yang bangkrut itu adalah
Orang yang semua kebaikannya tidak ada yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala karena diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Maka Al-Fayyumi dalam mensyarah kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munziri, beliau mengatakan bahwa orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang kaya di hari akhirat, bukan orang yang kaya di dunia. Orang yang bangkrut sesungguhnya adalah orang yang bangkrut di akhirat, bukan orang yang bangkrut di dunia. Karena kalau orang bangkrut di dunia, dia akan selesai. Ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, maka selesai urusan dia. Dia tidak tahu lagi dia mau miskin, dia mau kaya, hartanya banyak atau tidak. Karena apapun yang dia miliki, dia tidak akan bawa menuju alam kubur itu. Maka selesai sudah. Atau mungkin kebangkrutan di dunia itu akan selesai ketika dia kembali bangkit berusaha dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kepada dia sesuai usaha yang dia lakukan. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana orang-orang yang bangkrut itu orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Bisa kita bayangkan kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang kita sedang berpuasa, melaksanakan ibadah yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Di bulan yang mulia, bulan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Tetapi ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini salat saya, ini puasa saya, ini zakat saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimbang. Karena ternyata di dunia kezaliman banyak dilakukan. Apa bentuk kezaliman itu? Mencaci maki orang itu kezaliman. Menuduh orang lain dengan tanpa bukti merusak nama baik orang lain itu kezaliman. Kemudian juga ketika dia memakan harta orang lain secara tidak benar. Dia tidak tahu lagi mana harta dia, mana harta orang lain. Mana yang hak dia, mana yang hak orang lain. Kemudian dia menumpahkan darah, membunuh orang, baik membunuh secara fisik maupun membunuh secara non fisik, membunuh karakter seseorang. Atau dia memukul orang lain tanpa ada hak dia untuk memukulnya. Maka kezaliman-kezaliman yang seperti ini yang dia lakukan, maka nanti di hari kiamat semuanya akan dia bayar. Dengan apa dia bayar? Pertama dengan amal-amal saleh yang dia lakukan. Dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan tilawah Qur'annya, dan dengan hal-hal kebaikan-kebaikan lain yang selama dia lakukan ketika di dunia. Kalau seandainya dia menzalimi orang sebanyak 10 orang yang berbagai macam bentuk kezaliman, maka dibagi-bagi kebaikannya itu kepada orang yang 10 tadi. Kemudian setelah itu, kalau semua kebaikan dia sudah habis, dipindahkan kepada orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia caci maki, orang-orang yang dia tuduh dengan tuduhan yang tidak baik, orang-orang yang dia makan hartanya, orang-orang yang dia bunuh karakternya, dia bunuh jiwanya, dia tumpahkan darahnya, dan orang-orang yang pernah dia pukul di dunia, dipindahkan. Ketika kebaikan dia itu sudah habis dipindahkan, ternyata hutang dia juga belum selesai, maka selanjutnya keburukan-keburukan orang yang 10 tadi itu akan dipindahkan kepada dia. Maka tentu ujung-ujungnya dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka berhati-hati kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan, dalam bertindak, dalam berucap yang akan membuat orang lain terzalimi, karena mungkin di dunia kita merasa menang. Di dunia kita merasa hebat karena kita punya kekuasaan, karena kita punya kekuatan, karena kita orang yang kaya, yang punya harta yang banyak, yang tidak ada seorang pun yang mampu melawan kita. Karena kalau ke pengadilan di dunia ini semua bisa dilakukan. Mungkin ada hakim-hakim yang tidak jujur, ada pengacara-pengacara yang hanya mencari duniawi.
Mungkin semua bisa dibayar, semua bisa ditutupi, semua bisa dilakukan. Tetapi ingat ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semua akan tersingkap, semua akan terbuka. Dan ketika itulah nanti, meskipun kita merasa hebat di dunia, kita merasa kaya, kita merasa kuasa, kita merasa mantap, ingat ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak bermakna apa-apa karena Allah merupakan Malik Yaumiddin, yang pada hari itu dia seorang raja yang memberikan keadilan kepada setiap sesuatu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Imam An-Nawawi dalam hadis ini juga mensyarah itu Al-Maziri, beliau menceritakan Al-Maziri menyebutkan bahwa sebahagian ahli bid'ah itu beranggapan bahwa hadis ini bertentangan dengan firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, yang Allah sebutkan dalam 5 tempat dalam Al-Quran, yang artinya bahwa seseorang tidak akan membebani dosa orang lain. Maka kata Imam An-Nawawi, berdasarkan kepada komentar Al-Maziri ini merupakan sebuah tuduhan yang salah dan merupakan sebuah ketidakpahaman. Kenapa? Karena orang itu bukan dia menerima beban dosa orang lain, tetapi itu akibat daripada kezaliman yang dia lakukan, sehingga itu merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mendidik diri kita, mendidik jiwa kita, jangan sampai kita suka berbuat zalim kepada orang lain. Sebagai kesimpulan akhir bahwa orang yang kaya bukan kaya di dunia, tetapi kaya di akhirat. Orang yang bangkrut bukan orang yang bangkrut di dunia, tetapi orang yang bangkrut di akhirat. Siapa orang yang bangkrut di akhirat? Itu orang-orang yang mungkin di dunia dia merasa telah banyak melakukan kebaikan, tetapi juga dicampuri oleh kezaliman, seperti mencaci maki, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain secara tidak benar, menumpahkan darah, membunuh karakter, membunuh jiwa, ataupun memukul fisik seseorang yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dan terzalimi. Maka nanti di hari akhirat, semua kebaikan yang dia bawa akan diberikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang dia zalimi. Kemudian seandainya belum terbayar, maka dia harus memikul dosa orang-orang yang dia zalimi tersebut. Wal-iyadzu billah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari melakukan perbuatan-perbuatan zalim yang membuat orang lain teraniaya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari amal-amal yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.